Selamat pagi semuanya, saya Dr. Gigi Wawan membuat video 3 kesalahan dalam melakukan sikat gigi. Pantas saja banyak sekali di kolom komentar, baik itu di video-video yang sudah saya upload atau memang pada saat saya praktek ya. Banyak yang bilang, dok saya sudah melakukan sikat gigi secara rutin pagi dan malam hari, ternyata giginya masih berlubang juga. Bahkan ada juga yang pada saat menyikat gigi gusinya makin memerah. Itu kenapa, dok? Nah, di video ini saya ingin berikan kalian tutorial cara singkat menyikat gigi yang ternyata selama ini kalian lakukan sikat gigi itu salah. 3 kesalahannya itu apa? Saksikan di video ini, tonton sampai habis. 3 kesalahan itu, yang pertama adalah kesadaran kita. Kapan kita sadar pentingnya sikat gigi? Kapan kita sadar mulai rajin sikat gigi? Artinya, kalau misalkan kita sadarnya sekarang, rutin sikat gigi pagi dan malam hari, apakah itu benar? Ya, ternyata itu kurang tepat. Kalau kita sudah menyadari sikat gigi itu penting, pasti akan rajin sikat gigi pagi dan malam hari. Baiknya kita langsung ke dokter gigi dulu untuk check up semua. Ada apa dengan gigi kita? Misalkan ada karang gigi, dibersihkan dulu. Ada gigi berlubang, dilakukan perawatan gigi dulu. Baik itu ditambal, ataupun memang gigi itu sudah sisa akar yang indikasinya pencabutan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, cara pemilihan sikat gigi. Cara pemilihan sikat gigi, cara pemilihan bentuk sikat gigi, sesuaikan dengan mulut kita. Kalau kita merasa mulutnya terlalu besar, ya pilih yang sedang-sedang saja. Dan kalau misalkan mulut kita kecil, berarti pastikan sikat giginya yang ukuran small. Oke? Tidak masalah, walaupun kita dewasa, kita merasa mulut kecil, berarti harus pakai sikat gigi anak-anak. Nggak masalah. Yang penting, sikat gigi itu enak dipegang, ya. Terus bagian dari bulu sikatnya yang lembut, ya, atau tidak kaku bulu sikatnya. Pilih kenyamanan untuk genggaman kita. Nah, terus selanjutnya pilih sikat gigi dengan ada tutupnya seperti ini, karena untuk menjamin tidak adanya kontaminasi bakteri setelah kita melakukan sikat gigi atau kontaminasi dari infeksi manapun pada saat kita menyimpan, mungkin ada hewan atau ada apa ya. Jadi kita tutup ini merasa aman dengan yakin. Oke, terus setelah itu saya sih nggak, ini merek ya, merek apapun boleh. Ada sikat gigi yang murah tapi pas buat kita, tidak terasa kaku, lembut ya, gini. Terus ininya penuh ya, tidak jarang-jarang ya. Terus ujungnya agak meruncing, tapi jangan meruncing banget ya. Ada kan bulu sikat yang dia bergerigi, ada bulu sikat yang rata gini. Nah, ada bulu sikat yang kaku, ada bulu sikat yang lembut. Oke, kalau misalkan bulu sikat yang bergerigi, itu konsultasikan dulu ke dokter gigi kalian, dokter gigi terdekat. Silahkan, apakah cocok yang bergerigi itu untuk mulut kita. Jadi semuanya itu tergantung kita sendiri ya, bukan tergantung iklan. Hati-hati ya, jangan sampai kalian mikir iklan itu yang bergerigi pasti ke celah-celah gigi. Tidak, karena struktur gigi kita itu berbeda-beda. Ada yang berjejal, ada yang rapi gitu ya. Terus dalam pemilihan bulu sikat itu harus tepat ya, harus tepat, harus enak digenggamnya seperti ini. Cara genggamnya seperti ini. Bukan gini ya, bukan gini. Tapi seperti ini. Oke. Pergantian bulu sikat itu dilakukan jika kalian melihat bulu sikat yang sudah seperti ini. Ya, ini harus diganti. Harus segera diganti. Ini udah parah banget sih kalau menurut saya. Oke, ini harus segera diganti. Udah mah tutupnya udah hilang, ya. Rentan kontaminasi bakteri dari manapun. Oke. Diganti dengan yang seperti ini. Terserah merek apapun, ya. Nah, bulu sikat yang seperti ini aja nih harus segera diganti nih, yang kayak gini, karena dapat melukai gusi pada saat kita melakukan sikat gigi. Ya, kok gusi dok? Ya jelas. Kalau misalkan kita sikat gigi, gusinya
disikat pelan-pelan bagian gusi teratas. Nanti saya jelaskan. Nah, ini saya penjelasan yang kedua dulu ya, tentang pemilihan sikat gigi. Oke, ada yang sedang seperti ini, ada ukurannya akan berbeda tuh. Ini lebih panjang. Oke, ternyata ini bukan anak-anak. Kalau anak-anak lebih kecil lagi ya. Nah, kalian bisa memilihnya. Ada sikat gigi yang lurus, ada sikat gigi yang lengkung seperti ini. Sikat gigi itu menyesuaikan dengan kebutuhan mulut kita. Seperti tadi yang saya bilang, sikat gigi itu sesuai. Mulut kita besar, ya kita pilih yang rada besar. Mulut kita kecil, ya pilih yang sedang-sedang ukurannya. Masalah merek, itu terserahlah kalian yang milih ya. Terus yang selanjutnya, pemilihan pasta gigi. Nah, pasta gigi itu kita pilih sesuai dengan kebutuhan kita. Jangan sampai mencari info. Misalkan contohnya nih, info pasta gigi yang dapat menghilangkan plak, info pasta gigi yang dapat menghilangkan noda-noda bekas kopi, teh, soda, jadi menguning ya, khusus, misalkan khusus perokok, khusus untuk menghilangkan kuning di gigi. Nah, kalian harus cermati dulu. Cermati dalam arti bener nggak? Nah, pasta gigi itu sifatnya untuk melapisin bagian-bagian terluar enamel ya, terluar gigi. Itu melapisin saja untuk menjaga atau untuk memprotek. Kalau sisa makanan menempel lama di situ, jadinya nanti ada proses karies berlangsung. Nah, pasta gigi itu sendiri hanya untuk melapisin, bukan untuk menghilangkan. Kalau misalkan notabene dengan pakai pasta gigi itu kita berpikiran dapat menghilangkan noda plak, sebenarnya saya rasa itu salah. Balik lagi ke cara yang pertama. Noda plak itu akan hilang dengan dilakukannya treatment scaling atau pembersihan karang gigi. Itu plak rokok, plak kopi, plak teh, plak setelah minum susu, setelah kita konsumsi soda. Nah, itu semua plak-plak akan hilang dengan cara scaling ya, bukan cara sikat gigi atau ketentuan pasta gigi mana yang dapat menghilangkan. Karena kalau misalnya kita berpikir seperti itu, maka nanti kita melakukan sikat gigi dengan gerakan keras. Oke? Harapan saya yang nonton di video ini jadinya tahu dan makin tahu. Oke. Kalau misalkan pasta gigi itu hanya melapisin ya, untuk menghilangkan rasa linu pun ya hanya menutup pori-pori bagian atas. Pasta gigi yang anti sensitif itu tidak bisa mampu untuk menambal gigi. Sedangkan kalau misalkan proses karies sudah berlangsung, itu harus pakai treatment dengan cara mungkin ditambal atau bisa perawatan saluran akar terlebih dahulu, tentunya di dokter gigi. Kesalahan berikutnya adalah pada saat kita menggunakan pasta gigi, biasanya seperti ini. Nah, ternyata ini salah guys. Ternyata ini salah. Oke, pasta gigi akan lebih efektif digunakannya sedikit saja di ujung jari atau di ujung bagian pasta giginya seperti ini. Nah, oke, saya tambahin lagi sedikit saja. Saya rapikan lagi sebentar. Untuk sebagai contoh ya. Nah, seperti ini. Ya. Sedikit saja di bagian ujung pada sikat gigi tersebut. Selanjutnya, kesalahan ketiga adalah pada saat waktu menyikat gigi. Kita berpikiran atau kita diajarin dari dulu sama orang tua kita, atau kita tahu sendiri kalau sikat gigi itu pagi dan malam hari. Atau justru banyak pasien-pasien itu sikat gigi pada saat mandi saja, mandi pagi hari atau mandi sore hari. Nah, itu bisa kalian tambahin. Ternyata mindset itu kurang efektif. Waktu yang tepat untuk menyikat gigi itu 30 menit setelah makan. 30 menit setelah makan apapun. Oke, tenang dulu. Berarti kita banyak ya melakukan sikat giginya. Iya, betul. Nah, banyak kita melakukan sikat giginya tergantung kita banyaknya waktu makan. Banyaknya waktu makan itu bukan sekali makan porsinya besar, bukan. Tapi kita makannya berapa kali dalam sehari. Gitu. Misalkan kita makan sehari itu 3 kali. Ya, 30 menit setelah makan itu harus sikat gigi. Nah, 3
sekali makan ya 30 menit setelah makan 3 kali juga sikat giginya. Terus ditambah lagi sikat giginya saya kalau mandi dok, berarti mandi kan pagi dan sore hari. Nah, itu 5 kali sikat giginya. Terus dok, kalau misalkan kita nyemil-nyemil biasa, itu kita harus sikat gigi. Baiknya sikat gigi. Tapi minimal kalau misalkan kita tidak ada sikat gigi, misalkan kita lagi nyemil di luar ya, nyemil di luar atau nyemil di keadaannya yang pas kita nggak bawa sikat gigi, itu paling tidak kumur air putih yang banyak. Yang banyak orang nggak tahu nih, sikat gigi itu melakukannya dengan cara yang keras. Dengan cara yang keras itu ternyata bisa membuat gigi kita abrasif atau terkikis. Di sini saya akan kasih tahu semua cara menyikat gigi yang baik dan benar. Begini tutorialnya. Oke. Untuk bagian gigi depan, ini gerakan atas bawah. Dan menyapu gusi ya, sedikit menyapu gusi, jangan keras-keras, atas bawah, atas bawah, atas bawah, atas bawah, bukan kayak gini, bukan horizontal, bukan kanan kiri, tapi harus atas bawah untuk gigi depan ya. Untuk gigi samping dengan gerakan memutar. Oke, jangan terburu-buru gerakannya. Sikat gigi itu yang penting terjangkau semuanya, bukan perkara cepat atau lama ya. Gerakan memutar, gusinya disapu juga, bukan seperti ini. Terus yang terpenting selanjutnya adalah bagian gigi bungsu kita harus ingat. Jadi kita agak tarik seperti ini, agak dorong bagian gigi bungsunya supaya terjangkau. Oke, ini juga sama, kanan kiri ya. Bagian dalam ya biasa kita keluarkan saja. Bagian dalam kita keluarkan saja seperti ini. Terus bagian oklusal atau bagian dataran seperti ini. Ya. Ini juga seperti ini. Atas keluarkan seperti ini. Oke. Nah, kalau misalkan kalian sudah melakukan seperti itu dengan waktu yang tepat 30 menit setelah makan ya. Bukan berarti kalau misalkan kita pas mandi saja, itu insya Allah akan lebih baik. Diingat, kebiasaan-kebiasaan kita mengunyah makanan, baik itu makanan yang keras atau yang lembut, itu berpengaruh untuk gigi. Nah, gigi itu memang ada syarat giginya. Kalau kita makan makanan yang terlalu keras, gigi kita bisa pecah. Hati-hati. Terus makanan kita yang terlalu lengket itu masuk ke celah gigi sehingga sulit untuk dibersihkan. Terus cara mengunyah, kanan kiri. Wajib kanan kiri dengan hitungan sekitar 20 kali lah, kelamaan, atau sekitar 5 atau sampai 10 kali. Kanan kiri, bisa jadi depan belakang kanan kiri, depan belakang kanan kiri, terus ya biasakan seperti itu. Fungsinya untuk apa dok? Fungsinya untuk celah-celah gigi ini yang tadinya ada sisa makanan itu bisa terangkat oleh makanan tersebut. Nah, ada yang menyarankan, dok, gigi bersih bisa jadi kita mengunyah permen karet. Betul. Permen karet itu bisa membantu kita untuk membersihkan gigi kita di bagian celah-celah gigi. Tapi ingat, permen karetnya yang mengandung xilitol, dan itu penggunaan permen karet pun dibarengi dengan kumur air putih yang banyak. Oke, bicara kumur pada saat kita menyikat gigi, kumur-kumurnya itu jangan keras-keras ya. Kebanyakan orang, bahkan saya pun waktu belum tahu, kumur-kumur setelah sikat gigi itu harus bersih, harus hilang busa-busanya. Ternyata itu salah guys. Nah, pasta gigi yang menempel setelah kita membersihkan, kita menyikat gigi, itu akan bersih semuanya, hilang semuanya kalau kita kumurnya keras. Padahal pasta gigi itu sendiri kan fungsinya melapisi gigi supaya gigi itu terhindar dari gigi berlubang seperti ini, proses karies berlanjut. Nah, untuk membatasi itu semua, kita kumur-kumurnya jangan keras-keras, sekali aja dengan gerakan ringan, cukup. Biasanya masih ada rasa min-min gitu, ya udah biarin aja. Nanti lama-kelamaan juga akan terbiasa, kita malah justru merasa segar. Nah, bicara kesegaran, perlu nggak dok dengan obat kumur? Oke,
kalian konsultasikan dulu ke dokter gigi setelah dibersihkan karang giginya, setelah ditambal gigi-gigi berlubangnya, setelah dicek gigi bungsunya. Terus setelah kita sharing, ternyata kalian ini semua, kata dokter giginya ini mempunyai satu sisi ya. Ya udah, ini harus dua sisi ya, kanan kiri. Nah, itu kita lakukan. Ya, untuk pakai mouthwash itu bila perlu. Mouthwash itu digunakan untuk menetralisir dari bagian gigi kita yang terkena asam. Terkena asam itu dari makanan dan dari minuman. Oke, karena asam itu sifatnya abrasif. Kenapa saya tadi bilang bila perlu? Sebaiknya kalau misalkan kamu kumur-kumur, itu cukup menggunakan air putih saja. Tidak rutin pagi, siang, malam. Ketemu teman kerja, ketemu teman, ketemu pacar, ketemu suami, ketemu istri, harus pakai mouthwash. Sebanyak-banyaknya kalian pakai mouthwash. Kalau misalkan masih ada karang giginya, kalau misalkan masih ada gigi berlubangnya, apalagi gigi berlubang itu harus indikasi pencabutan ya. Sudah krowok, udah besar, udah sisa akar, sisa makanan sering nyangkut di situ, sudah ada gusi yang kemerahan, sudah ada tanda gejala gingivitis akut, ya percuma, masih akan tetap bau mulut. Semua 3 kesalahan dalam melakukan sikat gigi ternyata fatal. Sikat gigi terlalu keras akan mengakibatkan abrasif. Pemilihan sikat gigi juga bisa mempengaruhi. Kalau sikat giginya kecil, mulut kita besar, berarti nggak menyapu semuanya bagian gigi-gigi yang ada sisa makanannya. Pilihan pasta gigi yang tepat. Contohnya, kalau misalnya pilihan pasta gigi yang tepat nih, kalau gigi kita sudah sensitif, ya pakai pasta gigi sensitif. Kalau kita merasa gigi kita sensitif, kena angin pada saat naik motor, kena minuman manis, kena minuman dingin, kena makanan manis, kena makanan dingin, makanan asam, minuman asam, merasa gigi kita ngilu, ya berarti harus diberikan pasta gigi yang sensitif. Tapi kalau misalkan gigi kita tidak merasakan hal yang seperti itu, ngapain kita pakai pasta gigi yang sensitif? Pasta gigi biasa aja sudah cukup. Nah, informasi-informasi inilah yang harus sampai. Nah, tutorial singkat yang seperti tadi harus diaplikasikan. Karena tidak terus-menerus kita berpikiran sikat gigi itu harus keras, sikat gigi itu harus cepat, sikat gigi itu harus lama. Diingat tadi, pada saat berkumur jangan keras-keras. Pastikan semuanya dari cara pertama, cara kedua, cara ketiga kalian lakukan. Tapi kalau menurut saya sih, kalian harus ke dokter gigi dulu deh. Paling tidak untuk mengecek ada karang giginya tidak, untuk mengecek ada lubang giginya tidak, gitu. Sehingga tidak ada pertanyaan lagi yang, dok saya sudah sikat gigi rutin, tapi kok gigi saya masih berlubang, tapi kok gusi saya masih berdarah, tapi kok pada saat sikat gigi itu saya merasa nggak enak. Ada tips lain nih bagi orang-orang yang sikat giginya mual. Nah, ini khusus ya, pakai air hangat. Yang nonton video ini tolong share ke teman-teman. Sarankan dengan air hangat cara berkumurnya. Karena cara berkumur dengan air hangat mampu membantu kita mengurangi rasa mual pada saat kita menggosok gigi. Nah, mungkin ada lagi cara-cara yang kalian punya, cara-cara efektif yang kalian ingin sharing, isi di kolom komentar. Biar kita bisa sharing-sharing lagi masalah pemilihan sikat gigi, pemilihan odol, dan waktu menyikat gigi yang tepat. Saya rasa ini tutorial singkat yang saya bikin terupdate November 2024 ya. Ini runtutan rangkaian yang selama ini saya targetkan, karena setiap harinya harus saya buatkan video selama 30 hari. 30 hari itu dalam 1 bulan di bulan November. Nah, harapan saya itu tadi, tidak ada lagi setelah nonton video ini melakukan sikat gigi rutin masih saja dok, percuma. Sikat gigi rutin juga makin banyak gigi berlubangnya. Ya, waktu menyikat gigi itu harus diketahui kapan kita sadarnya. Kita mulai sadar, kita mulai rajin, ternyata setelah gigi kita berlubang. Coba cek gigi berlubang lainnya, apakah ada gigi berlubang lainnya di celah-celah gigi, di bagian depan. Menyadarin kita suka manis, menyadarin kita suka asam, konsultasikan dulu. Menyadarin adanya karang gigi, dibersihkan dulu. Karena guys, karang gigi tidak bisa dibersihkan dengan sikat gigi ya.
Semakin kita gosok sikat gigi itu, harapannya karang giginya semakin hilang. Itu ternyata salah, karena dapat mengakibatkan gigi kita terkikis saja, atau dapat mengakibatkan gusi kita sering berdarah. Rajin-rajin sikat gigi supaya giginya nggak lepas sendiri. Karang gigi itu masuk ke dalam terus bagian akar gigi, sehingga gigi itu jadi goyang, maka perio dan titis itu terjadi, ya, radang pada gusi-gusi ini goyang dan nantinya lepas sendiri. Nauzubillah min dzalik. Yang selanjutnya, untuk sharing-sharing sikat gigi ini bisa kalian aplikasikan di rumah. Pilih cara mana dulu nih, semuanya bisa langsung kalian praktekkan di rumah setelah nonton video ini. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Mungkin silakan isi di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, and subscribe di video ini supaya saya makin bersemangat lagi. Gas! Untuk subscriber saya meningkat, saya makin semangat lagi, makin lengkap lagi konten-kontennya. Silakan isi di kolom komentar, ini konten apa lagi yang saya akan bikin setelah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dokter gigiawan terfavorit di Cirebon. Terima kasih.